Kembali bersama kami di Prime Time News. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak berpotensi menjadi pasangan kuat dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Sementara itu, PKB menegaskan akan mencari pasangan yang mampu menandingi Khofifah Emil. Kekuatan partai politik pendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon kepala daerah Jawa Timur di Pilkada 2024 terus bertambah. Kali ini DPP Partai Amanat Nasional memberikan rekomendasi kepada Khofifah Emil untuk melanjutkan periode kedua memimpin Jawa Timur. Surat keputusan mengusung diberikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta pada Senin kemarin. Dukungan terhadap Ibu Khofifah untuk melanjutkan periode kedua. Kenapa baru sekarang? Karena kalau PAN dari awal sudah mengatakan pasangannya lanjut. Enggak, belum. Waktu awal-awal kita bilang Ibu Khofifah, siapa wakilnya terserah kepada Ibu Khofifah. Ya, waktu terakhir juga kami bikin acara di Jawa Timur, Rakornas Jawa Timur kita sampaikan. Sementara itu, Khofifah mengatakan dukungan PAN pada tahun 2024 merupakan periode lanjutan setelah pada tahun 2018 Partai Amanat Nasional turut memenangkan Khofifah Emil. Menurut Ketua Umum Muslimat NU ini, PAN selalu mendukung penuh dari kampanye hingga proses pemenangan. Saya ingin menyampaikan bahwa kami mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional tanpa mahar. Dan yang kedua, Partai Amanat Nasional full tim dikomandani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional memberikan support yang luar biasa pada proses kampanye kami. Dan ini menjadi penguatan untuk bisa membangun konstituensi di Jawa Timur lebih solid, lebih kuat, dan tentu harapan kita semua berjalan lancar dan menang manfaat barokah. Khofifah yang masih kader Partai Kebangkitan Bangsa malah belum mendapatkan sinyal akan mendapatkan dukungan dari partainya sendiri. PKB sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur hasil Pileg 2024 mengalihkan perhatian ke sejumlah tokoh lain, seperti mantan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, PKB tentu dari sisi PKB sangat senang dan sangat berharap Kiai Marzuki bisa running dalam kontestasi Pilgub. Namun semuanya nanti akhirnya kita kembalikan kepada beliau. Meski tidak didukung PKB, Khofifah dan Emil Dardak masih percaya diri untuk memenangkan Pilkada Jatim 2024 karena sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Demokrat. Kemudian surat rekomendasi dari Partai Golkar, DPW P3 Jatim, dan dukungan dari Perindo. Saat ini, Khofifah masih berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Tim Liputan Metro TV. Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024. Foto Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Emil diunggah akun Instagram PSI pada Selasa sore. Dalam siaran persnya, Kaesang mengatakan Khofifah dan Emil bisa terus bersinergi dengan pemerintahan pusat yang ditransisikan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistiantor Dardak disebut-sebut tidak tertandingi, terlebih sudah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, DPW P3 Jawa Timur, dan DPP Partai Perindo. Dan terbaru dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerindra dan PD Perjuangan disebut-sebut juga ingin bergabung, tapi kedua partai diduga masih mengajukan syarat. Untuk membahasnya telah hadir di studio Khofifah Indar Parawansa, bakal calon gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah, selamat malam Bu Khofifah. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News Bu Khofifah. Ibu disebut-sebut sebagai calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Paling tidak ini dikatakan oleh lembaga survei dan saat ini Anda sudah
cepat sekali mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik. Seberapa percaya diri Bu Khofifah Anda bisa memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur ke depan? Kita tetap memaksimalkan seluruh konsolidasi relawan, kita maksimalkan, konsolidasi partai kita maksimalkan, dan tentu konsolidasi program. Jadi tim think tank sekarang juga tetap melakukan pendalaman, telaah, dan tim konsultan politik juga sama. Ya. Jadi dua tim sedang melakukan pendalaman untuk program-program yang kira-kira ke depan bisa membangun Jawa Timur lebih hebat, lebih maju dengan percepatan-percepatan semaian kesejahteraan yang lebih signifikan. Ya, Bu Khofifah sudah mendapatkan dukungan dari berapa partai politik Bu sebetulnya sampai saat ini, Bu? Pada dasarnya yang pertama adalah Partai Amanat Nasional. Ya. Pada saat itu baru Khofifah, kemudian kemarin Khofifah Emil. Kemudian Partai Demokrat sejak awal sudah Khofifah Emil. Kemudian Partai Golkar semula baru Khofifah, kemudian beberapa waktu yang lalu sudah Khofifah Emil. Kemudian Gerindra memang pada keputusan pertama itu Khofifah. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah Khofifah Emil. Kemudian PSI tadi sore Khofifah Emil. Kemudian Perindo Khofifah Emil. P3 DPW P3 Jawa Timur Khofifah Emil. Jadi ada proses-proses yang memang terus kami konsolidasikan. Bu Khofifah, sejak Anda mengatakan akan maju dalam Pilgub Jawa Timur di tahun 2024 ini, Anda langsung mendapatkan dukungan dari 4 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, Bu Khofifah, apakah memang ini sesuai dengan roadmap yang memang Anda siapkan untuk kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur di periode selanjutnya? Pada dasarnya sustainable development itu penting. Sustainability baik dari kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional itu menjadi penting. Sehingga program-program yang harusnya bersinambung maka tetap bisa dipersambungkan oleh siapapun yang menjalankan keberlanjutan pemerintahan itu. Jadi kalau misalnya ada program-program yang secara sistemik, secara programatik, secara struktural dimungkinkan untuk bisa dipersambungkan, saya rasa itu akan memberikan signifikansi yang lebih besar, magnitude yang lebih besar dari proses suksesnya sebuah pembangunan. Ada RPJMN, ada RPJMD provinsi, ada RPJMD kabupaten kota, ada RKP, ada RKPD provinsi, ada RKPD kabupaten kota, maka ada RAPBN, RAPBD provinsi, RAPBD kabupaten kota, maka semuanya sebetulnya nyekrup, semuanya nyekrup, sinkron. Apakah memang keberlanjutan ini yang kemudian akan menjadi slogan Anda kemudian memenangkan Pilgub Jawa Timur nanti, Bu Khofifah? Begini, ada beberapa perjalanan di negara-negara Amerika Latin. Mereka sebenarnya dari tahun 80-an sudah negara berkembang. Sampai sekarang juga negara berkembang. Ini sebenarnya menjadi referensi kita bersama bahwa sustainability dari seluruh proses pembangunan itu menjadi penting. Tidak misalnya pemerintahan baru kemudian semuanya menjadi kembali ke zero konsep, zero program dan seterusnya. Saya rasa sustainable development menjadi bagian yang sangat penting, bahwa ada koreksi, ada perubahan, ada pembaharuan, ada inovasi, itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi apa yang baik kita lanjutkan, apa yang kurang kita benahi bersama. Ya, Bu Khofifah, jauh sebelum Desember 2023, Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo memberikan rekomendasi dukungan kepada Anda untuk maju dalam Pilgub Jatim. Nah, sebulan kemudian Anda menyatakan masuk dalam TKN. Nah, apakah ini memang takdir politik atau memang rencana politik dari Bu Khofifah? Jadi pada dasarnya pasti komunikasi-komunikasi itu sudah terbangun dan bangunan komunikasi itu kepada sangat banyak pihak, Dan ketika berbagai pihak kemudian mengkomunikasikan Mbak atau Bu Khofifah ke depan bagaimana saya kalau diizinkan dipilih lagi masyarakat Jawa Timur mendapat ridho Allah, selalu bahasa begitu, saya tetap berharap ingin di Jawa Timur. Jadi sekarang pun juga kalau misalnya nggak ingin menteri, saya bilang saya jikalau Allah izinkan masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan, saya tetap ingin di Jawa Timur melanjutkan berbagai program yang menurut saya memang ini membutuhkan keberlanjutan dari berbagai konsep-konsep besar yang sudah dibangun bersama masyarakat Jawa Timur
selama ini. Bukan hanya 5 tahun belakangan, tapi kan ini keberlanjutan dari Pak Dekarwo, dari Pak Imam Utomo, dan seterusnya. Oke, baik Bu Khofifah, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Masih bersama dengan saya, pemirsa, bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, setidaknya Anda sudah mengantongi dukungan dari 4 partai politik, yang artinya Anda sudah memenuhi syarat. Ya. Sudah memenuhi syarat paling tidak untuk maju sebagai mencalonkan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Seberapa penting bagi Anda untuk kemudian mendapatkan dukungan dari partai politik lain yang kemudian belum menyatakan dukungan kepada Anda, Bu Khofifah? Pada dasarnya partnership menjadi penting. Sinergi menjadi kunci. Jadi sinergi, kolaborasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Selama ini saya merasa bahwa hubungan saya dengan partai-partai yang ada di Jawa Timur itu terbangun begitu harmonis gitu. Kami saling memberikan, ada trust di antara kami, ada saling penghormatan, ada respect di antara kami. Dan tentu ada understanding di antara kami, bagaimana kemudian kami bersama-sama membangun Jawa Timur dengan capaian-capaian yang saat ini sebetulnya Jawa Timur paling terdepan. Itu pasti bukan karena Khofifah Emil, karena semua elemen strategis di Jawa Timur bersama-sama. Kami mengorkestrasi. Nah, orkestrasi yang sudah terbangun dengan sangat baik ini, jikalau kita bisa membangun keberseiringan semua elemen-elemen strategis, saya rasa ini akan bisa memacu betapa percepatan kemajuan itu bisa kita capai lebih dahsyat lagi. Kemajuan Jawa Timur bisa kita capai lebih dahsyat lagi. Misalnya begini, industri manufaktur di Jawa Timur per Mei 2024 itu sudah 35%. Sementara target nasional itu 2045 itu 30%. 2045 30%. Kami di Jawa Timur Mei ini sudah 35%. Betapa kami jauh melampaui dari target nasional. Tentu ini karena orkestrasi yang luar biasa, kampus, lembaga-lembaga riset, semua tentu investor, pelaku usaha, semua memberikan kontribusi yang luar biasa. Ekosistem politik, ekosistem ekonomi, ini saling berkelindan. Ekosistem keamanan saling berkelindan. Maka ada kemajuan-kemajuan yang bisa kita capai bersama. Bukan kami, saya dan Mas Emil, kita capai bersama. Jikalau ini kemudian elemen-elemen partai politik sebagai bagian dari penguat sistem demokrasi kita, itu menjadi bagian yang juga berseiring. Saya rasa percepatan-percepatan kemajuan insya Allah bisa lebih dahsyat lagi kita capai. Bu Khofifah, salah satu partai yang kemudian belum menyatakan dukungan kepada Anda secara resmi adalah PDI Perjuangan. Tapi kemudian ada kehadiran Ketua DPD PDIP Jatim pada saat PAN mendeklarasikan Anda. Nah, Anda mengartikan ini apa? Apakah ini sebagai sinyal kami politik? Kami bersahabat pada dasarnya, kami bersahabat, kami sudah bertemu, termasuk kami mendialogkan bagaimana membangun Jawa Timur ke depan lebih cepat berkemajuan, lebih hebat, kira-kira seperti itu. Kami sudah 2 kali bertemu. Baik. Kira-kira partai-partai yang mendukung Anda ini, kita ketahui bahwa Bu Khofifah ini sepakat untuk mendukung Emil Dardak untuk menjadi pasangan Anda dalam Pilgub Jawa Timur mendatang. Bagaimana Bu, partai-partai lain yang mungkin menginginkan kader mereka yang kemudian menjadi wakil gubernur Anda dipasangkan dalam Pilgub mendatang? Apakah mereka punya peluang? Proses Mas Kevin ini sedang berjalan. Dari proses yang sedang berjalan, makanya tadi saya sampaikan dulu misalnya Partai Golkar itu baru Khofifah, Partai Amanat Nasional baru Khofifah, sekarang kemudian Khofifah Emil, Demokrat Khofifah Emil, PAN Khofifah Emil, Golkar juga sudah Khofifah Emil, tadi PSI Khofifah Emil, Perindo Khofifah Emil, P3 Jawa Timur Khofifah Emil. Jadi hanya paket Khofifah Emil ini sudah menjadi bagian dari keberseiringan kami dengan beberapa partai yang sudah mengeluarkan SK. Bahkan kemarin Partai Amanat Nasional itu sudah B1 KWK. Artinya surat itu adalah surat yang sudah siap untuk digunakan pendaftaran ke KPUD. Jadi kira-kira posisinya seperti itu. Sambil insya Allah Gerindra mudah-mudahan juga sepaket. Jadi kalau sudah masing-masing sepaket itu kira-kira kita sudah akan lebih fokus lagi dengan
dengan tim yang sekarang sedang bergerak, kita akan menajamkan berbagai program. Jadi program-program strategis ke depan seperti apa, tim ini sudah jalan, yang konsultan politik juga sudah jalan. Ini kita harus compile di antara program yang sedang disiapkan oleh tim dan program yang disiapkan oleh konsultan politik. Jadi artinya kita bersiap untuk melakukan peningkatan kinerja di Jawa Timur. Tentu kita berharap lebih baik, lebih maju, lebih memberikan kemakmuran bagi masyarakat banyak, kira-kira seperti itu, Mas Kevin. Seberapa klop sih Bu Khofifah, pasangan Khofifah Indar Parawansa dengan Emil Dardak ini kalau dalam pilgub mendatang nanti? Di luar dari basis pemilih yang memang sebagian besar sudah menggelembung pada pemilih muda, Mas Emil bisa mewakili itu. Tapi bagaimana kompetensi, kapasiti dari seorang Mas Emil Dardak, saya rasa banyak masyarakat sudah bisa mengukur bagaimana kompetensi dan kapasiti. Dengan segala hormat, masing-masing juga memiliki kompetensi dan kapasiti yang sama baiknya. Kami sudah bersama-sama 5 tahun, dari proses keberseiringan 5 tahun itu, saya rasa kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya saling mengisi, saling memberi, saling memberikan permakluman gitu. Kenapa saling memberikan permakluman? Kadang saya ini lebih banyak menyapa grassroots. Nah, kalau saya lebih banyak menyapa grassroots, sementara kan undangan dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri itu cukup banyak. Itu biasa saya mendeliver ke Mas Emil. Jadi betapa bahwa dalam keadaan kepepet gitu ya, beliau kemudian memaklumkan bahwa memang kalau saya memberikan katakan mandat mepet itu berarti saya niat datang. Dan saya juga menyampaikan ke masyarakat Jawa Timur pun kalau saya memberikan mandat dan itu mepet berarti saya niat datang. Tapi kemudian ada urgensi tertentu sehingga saya berhalangan hadir, dan saya rasa mungkin belum pernah terjadi di Indonesia ini karena itu sampai saat ini. Sampai saat ini meskipun 14 Februari kami sudah purna tugas untuk periode pertama, cukup banyak di mana undangan yang saya tidak bisa hadir, kemudian saya minta Mas Emil hadir gitu, dan semuanya memberikan permakluman, masyarakat dan yang mengundang pun memberikan permakluman. Jadi ibaratnya Mas Emil hadir mewakili itu sebagai apa, itu nggak ada yang tanya, tidak ada yang tanya. Banyak forum seperti itu. Bahkan juga forum di luar negeri juga seperti itu. Jadi pada saat itu ada Halal Industri, itu sebuah forum di India, saya nggak bisa hadir karena mepet, aduh Mas Emil ini nggak bisa ini, jadi kalau boleh mereka virtual, boleh Mas Emil saya minta tolong. Ya akhirnya itu Zoom meeting, dan Mas Emil juga menjadi narasumber. Dan orang itu tidak tanya, ini kan sudah tidak pada posisi gubernur, wakil gubernur, tetapi bahwa semua memberikan permakluman ketika kemudian saya nggak bisa hadir dan kemudian saya minta Mas Emil mewakili, itu permakluman itu terjadi di semua lini gitu. Saya rasa jarang sekali terjadi seperti ini. Ya, Bu Khofifah, menyambut Pilgub Jawa Timur nanti ada juga sejumlah kelompok yang kemudian menginginkan bahwa nanti Anda diduetkan dengan kader-kader lain. Misalnya contohnya kemudian di Jawa Timur itu katanya sudah ada sejumlah baliho-baliho yang memasangkan Anda dengan kader lain seperti Karisma Febriansyah yang merupakan sekretaris Gerindra Jatim. Nah, ini suara-suara di Jawa Timur yang kemudian menyorongkan calon-calon lain begitu. Orang-orang lain dipasangkan seperti Anda, tanggapan Anda seperti apa, Bu? Ya, pada dasarnya kan komunikasi sudah terbangun. Ketika komunikasi terbangun, ya masing-masing sebenarnya saling bisa memberikan pemahaman. Mas Emil pun juga paham, Mas Emil juga membangun komunikasi yang sama. Oke, begitu ya. Baik. Tidak hanya kemudian mengenai calon-calon wakil gubernur lain, Bu Khofifah, tapi yang juga ramai diperbincangkan itu mengenai yang akan menjadi lawan Anda nanti dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah, apakah ada lawan yang menurut Anda sendiri ini bisa menjadi lawan terberat saya nanti dalam pemilihan gubernur nanti? Ada tidak sosok itu buat Anda, Bu Khofifah? Yang penting kita fokus bahwa kita kerja maksimal. Saya selalu menyampaikan kepada tim relawan kan banyak sekali. Waspada, kerja keras, lahir batin. Sudah, kami waspada, kerja keras, lahir batin. Jadi kalau kita fokus, saya rasa insya Allah kita tetap kuat. Bagaimana kemudian dengan calon-calon seperti kemudian Kiai Haji Marzuki, Bu? Yang kemudian diinformasikan mungkin akan dicalonkan PKB. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Saya sangat menghormati Kiai Marzuki, saya sangat menghormati PKB. Jadi hak PKB untuk mengusung kandidat. Oke, baik.
Tapi komunikasi dengan PKB seperti apa Bu sampai saat ini? Kalau untuk Pilgub relatif saya belum membangun komunikasi. Oke. Jadi ya saya seringkali menyampaikan saya membagi 3 klaster. Klaster 1 ini yang memang sudah menurunkan rekomendasi. Oke. Klaster kedua yang memang sudah membangun komunikasi. Nah, klaster ketiga ini akan kita bangun komunikasi setelah klaster 1 selesai tuntas tas gitu. Yang klaster 2 ini sambil jalan kita bisa komunikasi dengan klaster 3. Tapi klaster 1 ini menurut saya harus tuntas tas. Ya. Oke, baik. Kita jeda kembali Bu Baik, Kofifa, pemirsa ya. jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pada saat ini DPP Partai Gerindra sedang mempersiapkan surat rekomendasi kepada Bu Kofifa dan Mas Emil Dardak yang pada waktunya nanti kita akan serahkan. Gerindra kami sudah saling bicara, dengan Partai Amanat Nasional sudah kami saling bicara, Partai Golkar sudah kami saling bicara, bahkan dengan Demokrat pun kami sudah berbicara. Insya Allah dengan Nasdem ke depan juga akan kami bicara. Kami melihat sejauh mana sesungguhnya realitas lapangan yang ada. Hari ini berbicara Pilgub Jatim, Kofifa. Oleh karenanya mari bagi PDI Perjuangan, jika ini belah semangka, hijau dan merah bisa bersatu padu, adem Jawa Timur. Tapi dengan proposal yang sudah bersama dengan wakilnya tidak jadi masalah, Mas? Kami tidak masalah. Bahwa kami jadi orang kedua, kami tidak masalah. Ya, Bu Kofifa ada tawaran dari PDIP untuk menawarkan kadernya sebagai wakil, Bu. Mungkin bisa ditanggapi. Iya, yang tadi ada Pak Dasko ya. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita menunggu waktu untuk mendapatkan keputusan dari Gerindra, paket Kofifa Emil. Iya. Nah, dengan PDIP kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Ketua PDI Jawa Timur, karena sebenarnya kami juga sudah melakukan pertemuan. Pada saat itu memang kita sekedar menyampaikan bagaimana Jawa Timur ke depan, dialog-dialog seputar Jawa Timur saja, tidak sampai kepada bagaimana baca gub, baca wagub, tidak sampai belum itu. Sampai ke situ, Bu belum Kofifa. sampai. Oke, baik. Melanjutkan mengenai klaster-klaster yang kemudian disampaikan oleh Bu Kofifa tadi. Ini lalu kemudian akhirnya menyikapi ada klaster tersebut, prioritas-prioritas dari Bu Kofifa ke depan dalam beberapa bulan nanti akan seperti apa, Bu? Jadi kalau klaster saat itu lebih kepada partai pengusung, gitu. Kalau secara programatik sudah ada tim, ya, baik tim think tank yang ada di Jawa Timur maupun tim konsultan politik. Beliau sudah mempresentasikan detail sekali. Ini yang harus dikompil. Nah sekarang penyapaan masyarakat, tidak hanya saya dan Mas Emil tentu. Kawan-kawan relawan juga luar biasa sudah bergerak. Nah sekarang bagaimana mengkonsolidasikan partai pengusung. Nah, partai pengusung yang tadi saya sampaikan semula itu kan SK-nya baru Kofifa. Sekarang yang sudah paket Kofifa Emil sudah mulai mengerucut. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan paket seperti yang tadi Pak Dasko sampaikan. Nah, sambil kemudian kita mengembangkan konsolidasi komunikasi dengan partai-partai yang lain. Jadi saya menganggap tidak ada kata berhenti atau selesai. Jadi sama-sama kita mengkonsolidasikan seperti hanya 5 tahun kami memimpin Jawa Timur bersama Mas Emil. Komunikasi kami, keberseiringan kami membangun Jawa Timur itu terkonsolidasikan menurut saya dengan sangat baik. Bu Kofifa, bagaimana dengan strategi konsolidasi terhadap pendukung grassroots yang kemudian setia untuk mendukung Anda, Bu? Nah ini strategi ke depan seperti apa, Bu? Pasti itu sudah terkomunikasikan, terkonsolidasikan. Jadi kan saya ini sebetulnya keliling terus dari pagi ke pagi. Saya bisa selesai forum jam 1 di kota mana, saya bergerak di kota mana menjelang subuh atau bahkan subuh sampai di mana, itu tidak berubah. Jadi konsolidasi saya tetap seperti itu, ya kecuali kalau saat ini saya sedang di Jakarta gitu ya. Konsolidasi yang secara langsung face to face tentu tidak bisa saya hadiri secara langsung. Tapi selagi saya di Jawa Timur, koordinasi, konsolidasi itu insya Allah cukup masif. Cukup masif ya. Bu Kofifa kan memang sosok Anda ini dikenal
komunikatif, dan kemudian pendukungnya juga banyak di Jawa Timur, Bu Khofifah. Anda juga Ketua Umum Muslimat NU yang tidak terbantahkan lagi, ini anggotanya juga banyak di Jawa Timur ya. Anda menjaga betul tampaknya iklim politik di Jawa Timur, terutama terkait kinerja Anda sebagai Gubernur Jatim. Nah, ini apakah upaya Bu Khofifah untuk tetap menjaga elektabilitas Bu Khofifah yang sudah dipersiapkan selama ini, Bu? Sebetulnya elektabilitas itu bukan tujuan. Saya menyapa masyarakat itu adalah bagian dari passion saya. Jadi bersapa di mana saja, kapan saja, meet the people, meet the people. Dan saya biasa tidak melakukan penyapaan tidak saknyuk itu sebentar-sebentar, enggak. Saya biasanya cukup intens berkomunikasi, saya hadir, saya mendengarkan. Itu tradisi yang saya bangun, tidak dalam rangka apa, tidak. Jadi sebetulnya kita touching heart. Mudah-mudahan mereka merasa bahwa kita ini bertemu di hati. Karena kalau kita bertemu di hati, tidak akan mudah pindah ke lain hati. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kan saya bangun puluhan tahun, bukan karena pilgub atau pilpres. Kemudian ada pilgub, ada pilpres, tentu sapaan ini lebih cepat karena kita sudah bersambung dalam hati. Dan kalau sudah touching heart, insya Allah tidak akan mudah pindah ke lain hati, Mas Kevin. Iya, betul sekali ya, Bu. Nah, ini sebagai Gubernur Jawa Timur, menurut Anda persoalan apa nih, Bu, yang selama 5 tahun kemarin belum tuntas dan mau dituntaskan nanti pada saat? Keseimbangan infrastruktur, keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Dari awal sebetulnya saya menyampaikan bahwa membangun ini nggak bisa simetris. Jadi pembangunan itu memang harus asimetris. Antara kultur Mataraman, antara kultur Madura, kultur Arek, Surabaya dan Malang Raya, kemudian kultur Pantura, kemudian kultur Tapal Kuda. Ini kan relatif mereka ada perbedaan pendekatan, perbedaan kebutuhan, termasuk perbedaan sentuhan. Nah, dari infrastruktur yang dibutuhkan, misalnya sekarang ini kita bersyukur bahwa ada airport di Doho itu sudah beroperasi. Saya rasa itu akan membuka daerah-daerah yang relatif bukan terisolasi, tetapi bahwa koneksitasnya relatif kurang lancar. Produksi kopi mereka luar biasa, ikan mereka luar biasa. Maka koneksitas apakah darat, laut, udara itu menjadi bagian penting untuk membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi yang baru. Pada saat yang sama tentu SDM. Kita bisa melihat SDM di masing-masing daerah itu memang tidak sama, dorongannya juga harus berbeda. Maka sesungguhnya sekarang yang dilakukan oleh Pemprov ada beasiswa S1, S2, S3 itu menjadi bagian penting untuk bisa mendorong penguatan SDM di masing-masing daerah. Jadi beberapa hal yang memang kita harus lakukan, terutama kita harus bersinergi lah dengan kabupaten kota dan elemen-elemen strategis yang lain. Salah satu kinerja Bu Khofifah sebagai Gubernur Jatim berujuk pada data Dinas Kominfo, Bu Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jatim dari 4,4% menjadi 0,82% dan kemudian ini mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah ini juga menjadi salah satu prioritas kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim ini kita kan turunnya paling tidak saya ke Balai Desa. Saya undang pendamping desa, siapa di sini, pendamping PKH, siapa di sini, kemudian Pak Kades, apa masalahnya di sini, sehingga masuk pada peta kemiskinan ekstrim. Ada bupati yang mendampingi kami, jadi memang kita bagaimana solve the problem, dan itu bersama-sama. Kembali saya menyampaikan itu bersama-sama, maka seluruh prestasi adalah prestasi bersama. Kami hanya mengorkestrasi. Nah, ini diintervensilah misalnya salah satu daerah, satu desa ini berapa rumah yang belum bersemen. Oh, ternyata masih ada satu desa itu 125 rumah belum bersemen. Ini yang harus diintervensi sesegera mungkin. Kemudian elektrifikasi. Jadi sebetulnya elektrifikasi itu sudah light for all itu sudah 99,9%. Tapi kan rumah ini berkembang. Nanti rumah ini ada pembagian warisan berkembang lagi. Loh, ini dulu sudah 100% kok ini belum ini. Jadi ada rumah tumbuh, rumah berkembang karena
ini menikah kemudian bikin rumah lagi di situ, maka kemudian elektrifikasi harus dimaksimalkan. Nah, hal-hal seperti ini kemudian berseiring dengan bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi di antara mereka. Di Pemprov Jawa Timur kita menyiapkan untuk pelaku usaha ultra mikro maksimum 50 juta itu dengan interest 3% per tahun. 3% per tahun. Harapan kita adalah karena yang ultra mikro biasanya tidak bankable. Yang tidak bankable ini harus disapa dengan program khusus. Karena kalau tidak, maka yang nyapa mereka adalah rente. Pasca Covid, rentenir ini semarak lagi. Jadi kita hampir setiap saya turun ke daerah, pasti di situ ada program penyampaian zakat produktif. Zakat produktif itu berarti ini hibah. Tapi bagi pelaku usaha ultra mikro, bukan mereka yang tidak punya usaha, ultra mikro. Siapa mereka? Ya mereka ada yang pedagang gorengan, pedagang dawet, pedagang nasi pecel dan seterusnya, hanya 500.000. Tetapi mereka bilang, Ibu 500.000 ini bagi orang-orang itu mungkin nggak ada artinya, tapi bagi kami sangat berarti. Bapak kerja apa? Kami jualan dawet. Bapak butuh modal berapa? 200.000. 200.000. Biasa Bapak jalan berapa jauh? Kami jalan Bu sampai 2 kecamatan. Nah, kalau kemudian selesai bersih habis berapa untung bersihnya 20.000. Tapi kalau nggak punya modal mereka kerente. Yang kita ingin lakukan adalah bagaimana menyapa mereka dengan zakat produktif sedapat mungkin ini akan menjadi substitusi dari jeratan rente. Nah, pola-pola itu hampir atau mungkin setiap saya turun itu biasanya kami melakukannya. Baik. Tidak hanya kemudian sebagai Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah juga punya pengalaman sebagai Menteri Sosial. Nah, kita akan bahas itu saja. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Bu Khofifah, selain menjadi Gubernur Jawa Timur, Anda juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. Seberapa besar kemudian pengalaman menjadi Menteri Sosial ini membantu Anda ketika menjadi Gubernur di Jawa Timur, Bu? Ya, jangan lupa bencana alam itu menurut indeks kebencanaan itu bisa beresiko 80% kemiskinan. Maka itu selalu saya pesan. Menjelang hujan gitu, saya selalu pesan, meskipun tidak semua melaksanakan dengan baik, bisa selalu indeks resiko bencana itu 80% bisa menjadi penyebab kemiskinan. Jadi penyebab kemiskinan bukan hanya dia misalnya unemployed gitu, bukan powerless, tapi bahwa indeks resiko bencana itu juga harus diantisipasi dan itu masuk pada IKU, indeks kinerja utama Pemprov Jawa Timur. Dan ketika misalnya saya melihat bahwa masyarakat itu harus punya stok beras di rumah, hampir setiap saya turun selalu kami bawa sembako. Sembako itu sudah dengan paket lengkap. Jadi saya punya standar beras tidak boleh kurang dari 5 kilo. Kemudian di situ ada macam-macam pelengkapnya sehingga kalau pulang mereka sudah bisa makan bersama keluarganya. Masyarakat harus bisa hidup dengan gizi yang cukup, kalori yang cukup, dan itu kami biasa membagi di setiap saya turun ke lapangan. Itu kan sangat kemensos sekali. Kalau ada PKH maka di Jawa Timur ada PKH Plus. PKH Plus adalah bagi lansia kurang mampu di atas 65 tahun. Karena kalau ada lansia kurang mampu, masuk keluarga penerima PKH, KPM, keluarga penerima manfaat, dia akan menjadi beban dari keluarga itu. Maka lansia ini harus tetap bermarwah, bermartabat. Jadi saya juga punya uang, anak saya atau cucu saya mau sekolah, saya juga bisa kasih uang saku. Tapi dia juga bisa beli mungkin obat-obatan, beli jamu, mereka punya karena tersupport oleh APBD program PKH Plus. Kemudian difabilitas berat difabel berat. Kita bukan hanya menyiapkan program untuk ASPD, asistensi sosial penyandang disabilitas, ASPD. Tapi juga kita menyiapkan bagaimana wheelchair itu portable. Jadi lebih kita inginlah memuliakan mereka. Gitu. Jadi program kami itu kan Nawabakti Satya itu 9 program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Bagaimana masyarakat Jawa Timur mulia, yang ini bagaimana. Jadi kalau misalnya
wheelchair yang portable itu luar biasa. Jadi mereka bisa sambil tidur, ada kasurnya dan seterusnya. Pola-pola ini kita coba lakukan penyapaan. Jadi kita nggak hanya ngejar pertumbuhan ekonomi, tapi apa yang sebetulnya memang mereka butuh charity. Jadi yang butuh charity ya memang harus dikasih charity. Tapi ada yang bisa diberikan support untuk productivity. Jadi memang harus dibedakan antara productivity dengan charity. Kita ingin masyarakat Jawa Timur bisa dimuliakan dari program yang disapa baik oleh Pemprov, tapi ini kan banyak diikuti oleh kabupaten kota juga mengikuti, kemudian private sector juga saling mengikuti. Jadi kalau kita bisa saling sinergi gitu, insya Allah percepatan dari sapaan-sapaan sosial bisa kita maksimalkan. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir saya dalam sesi wawancara kita pada hari ini. Kembali lagi ke dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur nanti Bu, harapan Anda terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, khususnya di Jawa Timur nanti seperti apa Bu? Harapan Anda juga kepada para pendukung Anda di Jawa Timur sedemikian banyak seperti terima kasih Mas Kevin. Jadi tagline kami itu kan selalu guyub rukun. Jadi ada perbedaan afiliasi, dukungan, udah pasti. Ini kan demokrasi, ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Nah, tentu kita semua berharap bahwa semua tetap menjaga perbedaan-perbedaan pilihan itu tetap akan menjaga guyub rukunnya masyarakat Jawa Timur. Karena kita harus membangun harmonious partnership di antara seluruh masyarakat Jawa Timur. Sehingga guyub rukun dan harmonious partnership itu akan tetap menjadi ruh dari proses untuk mungkin orang melakukan afiliasi yang berbeda, tapi tetap bahwa mereka menjaga Jawa Timur harus guyub rukun. Tentu relawan-relawan kami yang di lapangan akan menjaga hal yang sama. Waspada, kerja keras, lahir batin. Baik. Bu Khofifah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, diskusi saya tadi dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa mengakhiri perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Kevin Egan, mewakili rekan Fitri Megantara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV